Halo semuanya, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan mengupas sebuah kisah legendaris yang penuh pengkhianatan, kesetiaan, dan pengorbanan, kisah yang melahirkan nama Banyuwangi. Ini adalah cerita tentang Dewi Sri Tanjung, seorang wanita suci yang setia hingga akhir, dan Raden Sidapaksa, pria yang terperangkap dalam fitnah kejam. Bagaimana tragedi ini terjadi? Dan mengapa sungai yang menjadi saksi bisu peristiwa ini dinamakan Banyuwangi? Simak kisah selengkapnya hanya di sini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video terbaru dari kami. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Selamat menonton. Di tanah timur kerajaan Blambangan, hiduplah seorang perwira gagah berani bernama Raden Sidapaksa. Ia adalah seorang ksatria yang disegani karena keberanian dan kesetiaannya kepada raja. Dengan wajah tampan dan tubuh tegap, ia sering menjadi panutan bagi para prajurit muda. Selain keahliannya dalam bertempur, Sidapaksa juga dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada kehormatan dan keadilan. Di balik kegagahannya, Sidapaksa memiliki kebahagiaan lain dalam hidupnya, istrinya yang cantik dan berbudi luhur, Dewi Sri Tanjung. Wanita ini bukan hanya terkenal karena parasnya yang menawan, tetapi juga karena hatinya yang suci. Ia adalah perempuan penuh kasih dan kebijaksanaan, yang selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Pernikahan mereka adalah cerminan cinta yang tulus, dihormati oleh masyarakat Blambangan. Sri Tanjung adalah wanita yang lemah lembut tetapi tegar. Ia selalu menerima kehidupan dengan penuh syukur, baik dalam suka maupun duka. Ia tidak hanya menjadi istri yang baik bagi Sidapaksa tetapi juga sosok yang dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak wanita Blambangan yang menjadikannya teladan karena sifatnya yang penyabar dan penuh kasih. Suatu hari, kabar perang datang ke Blambangan. Musuh dari negeri seberang mulai mengancam perbatasan kerajaan. Raja memanggil para ksatria terbaiknya, termasuk Sidapaksa, untuk berangkat ke medan perang. Sebagai seorang prajurit setia, Sidapaksa tidak bisa menolak panggilan tugas. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa berat meninggalkan Sri Tanjung, yang sedang mengandung anak pertama mereka. Malam sebelum kepergiannya, Sidapaksa duduk berdua dengan Sri Tanjung di beranda rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga yang khas dari taman kecil mereka. "Sri Tanjung, aku harus pergi ke medan perang," kata Sidapaksa dengan suara berat. "Aku tidak tahu berapa lama, tapi aku berjanji akan kembali untukmu dan anak kita." Sri Tanjung menatap suaminya dengan penuh kasih. Ia menggenggam tangan Sidapaksa erat-erat. "Aku akan menunggumu, Kakanda. Aku percaya engkau akan kembali dengan selamat," katanya dengan suara lembut. Meski hatinya berat, Sri Tanjung tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ia ingin suaminya pergi dengan hati yang tenang. Keesokan harinya, Sidapaksa berangkat bersama pasukan kerajaan. Sri Tanjung melepas kepergiannya dengan doa. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berdiri di depan rumah mereka, melihat suaminya menghilang di cakrawala. Setiap hari, ia menanti kabar dari medan perang, berharap suaminya kembali dengan selamat. Bulan demi bulan berlalu, dan Sri Tanjung tetap setia menunggu. Ia menjaga rumah mereka dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa saat Sidapaksa kembali, ia akan menemukan kedamaian. Kehamilannya semakin besar, dan ia berusaha tetap kuat demi anak yang ada dalam kandungannya. Namun, di istana Blambangan, ada seseorang yang memperhatikan kecantikan Sri Tanjung dengan tatapan penuh nafsu, sang raja sendiri. Semakin lama Sidapaksa pergi, semakin besar keinginan sang raja untuk memiliki Sri Tanjung. Ia mulai menyusun rencana untuk merenggut wanita itu dari suaminya dengan cara yang licik. Di balik kesetiaan dan keteguhan Sri Tanjung, badai besar sedang menunggu. Ia tidak tahu bahwa kepercayaan dan kesabarannya akan segera diuji oleh pengkhianatan yang keji. Dan dari sinilah,
Kisah tragis yang akan mengubah sejarah Banyuwangi selamanya dimulai. Waktu terus berlalu, dan perang yang melanda Blambangan akhirnya usai. Raden Sidapaksa kembali ke kerajaan sebagai seorang pahlawan, membawa kemenangan yang membanggakan. Namun, di balik kejayaan itu, hatinya dipenuhi kerinduan yang mendalam kepada istrinya, Dewi Sri Tanjung. Ia tidak sabar ingin segera pulang dan memeluk wanita yang telah setia menunggunya. Namun, sebelum ia sempat kembali ke rumahnya, ia dipanggil ke istana oleh sang raja. Dengan nada serius, raja berbicara kepadanya, "Sidapaksa, aku ingin engkau tahu sesuatu sebelum kembali ke istrimu. Ada hal yang sangat memalukan yang telah terjadi selama engkau pergi." Sidapaksa menatap raja dengan penuh kebingungan. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksud Baginda?" tanyanya, mulai merasa cemas. Sang raja berpura-pura menundukkan kepala, seolah-olah merasa berat untuk berbicara. "Aku tidak ingin menyakiti hatimu, tetapi sebagai rajamu, aku tidak bisa membiarkanmu tertipu. Istrimu, dia telah mengkhianatimu. Selama engkau pergi, dia telah dekat dengan pria lain," kata raja dengan nada yang dibuat penuh iba. Darah Sidapaksa mendidih mendengar tuduhan itu. Pikirannya langsung dipenuhi kemarahan dan rasa sakit. Ia tidak percaya bahwa Sri Tanjung, wanita yang begitu ia cintai dan percayai, bisa melakukan hal sekeji itu. Namun, kata-kata raja adalah titah tertinggi. Bagaimana mungkin seorang raja berbohong? "Siapa pria itu, Baginda?" tanya Sidapaksa, suaranya bergetar menahan emosi. Sang raja hanya menghela napas. "Aku tidak ingin mempermalukan keluargamu, Sidapaksa. Namun, orang-orang di istana sudah banyak yang membicarakannya. Engkau bisa bertanya kepada mereka sendiri." Hati Sidapaksa semakin hancur. Tanpa menunggu lebih lama, ia bergegas keluar dari istana, menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, pikirannya terus dipenuhi kecurigaan dan kemarahan. Ia ingin melihat sendiri kebenaran ini. Jika Sri Tanjung benar-benar bersalah, ia bersumpah akan menghukumnya dengan tangannya sendiri. Sesampainya di rumah, Sri Tanjung menyambutnya dengan senyum penuh kebahagiaan. Air matanya mengalir melihat suaminya kembali dengan selamat. Namun, alih-alih membalas pelukannya, Sidapaksa menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Jangan sentuh aku, perempuan pengkhianat," bentaknya. Sri Tanjung terkejut. "Apa maksudmu, Kakanda?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, Sidapaksa tidak menjawab. Di matanya, wanita yang dulu ia cintai kini hanya seorang pendosa yang telah mengkhianatinya. Dengan penuh kemarahan, ia bersumpah akan mencari kebenaran di tempat yang tidak bisa dibantah, di tepi Sungai Blambangan, di mana kutukan dan keadilan akan menentukan nasib mereka berdua. Malam itu, setelah kemarahannya memuncak, Raden Sidapaksa menyeret Dewi Sri Tanjung keluar dari rumah mereka. Wajahnya yang dulu penuh kasih kini dipenuhi kebencian dan kekecewaan. Ia tak memberi istrinya kesempatan untuk menjelaskan, seolah sudah yakin bahwa semua tuduhan yang didengarnya benar adanya. Sri Tanjung tak melawan. Ia hanya mengikuti langkah suaminya dengan tenang, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tidak mengerti mengapa Sidapaksa berubah begitu drastis. "Kakanda, kemana engkau membawaku?" tanyanya dengan suara lirih. Sidapaksa menatapnya dengan dingin. "Ke tempat di mana kebenaran akan terungkap," jawabnya singkat. Ia terus menggenggam lengan istrinya erat-erat, seakan takut wanita itu akan melarikan diri. Mereka berjalan menembus kegelapan malam menuju Sungai Blambangan, sebuah tempat yang dianggap sakral. Air sungai itu dipercaya bisa mengungkap kebenaran, apakah seseorang bersalah atau tidak. Bagi Sidapaksa, hanya ada satu cara untuk membuktikan kesetiaan Sri Tanjung, dengan menguji dirinya di sana. Di sepanjang perjalanan, suara dedaunan yang bergesekan dengan angin terdengar mengerikan. Suara burung malam menggema, seolah menjadi pertanda buruk atas apa yang akan terjadi. Sri Tanjung merasa tubuhnya menggigil, bukan karena udara malam, tetapi karena firasat yang semakin kuat bahwa nasibnya akan berakhir tragis. Saat mereka tiba di tepi sungai, Sidapaksa melepaskan cengkeramannya dengan kasar.
Ia menatap Sri Tanjung dengan mata penuh amarah. "Di tempat ini, engkau akan membuktikan sendiri apakah engkau bersalah atau tidak," katanya. Sri Tanjung menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menjelaskan, ingin membela dirinya, tetapi ia tahu Sidapaksa tidak akan percaya. "Kakanda," katanya dengan suara lirih, "apakah cinta dan kepercayaanmu padaku telah benar-benar hilang?" Sidapaksa tidak menjawab, ia hanya menghunus kerisnya dan mengarahkannya ke Sri Tanjung. "Jika engkau suci, buktikan," serunya. Sri Tanjung menutup mata sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu hidupnya mungkin akan berakhir malam ini, tetapi ia tidak takut. Ia menatap Sidapaksa dengan penuh keteguhan dan berkata, "Jika aku benar-benar suci, maka darahku akan mengeluarkan aroma wangi." Kata-kata itu menggema di sepanjang tepian sungai, seolah alam pun menjadi saksi. Di bawah sinar bulan yang redup, nasib Sri Tanjung telah ditentukan. Dan tanpa sadar, malam itu menjadi awal dari legenda yang akan dikenang selama berabad-abad. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Dewi Sri Tanjung berdiri tegak di tepi sungai Blambangan, menghadapi suaminya yang telah dipenuhi amarah dan kebencian. Raden Sidapaksa masih menggenggam kerisnya dengan erat, seakan bersiap untuk mengakhiri hidup wanita yang pernah begitu ia cintai. Namun, tatapan Sri Tanjung tetap tenang. Ia tidak berusaha melarikan diri atau memohon ampun, karena ia tahu dirinya tak bersalah. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan alam yang seakan meratapi nasib Sri Tanjung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap suaminya dengan penuh keteguhan. "Kakanda Sidapaksa," katanya dengan suara lembut namun mantap, "aku tidak pernah mengkhianatimu. Jika aku bersalah seperti yang engkau tuduhkan, maka darahku akan menghitam dan busuk. Tetapi jika aku suci, maka darahku akan mengalir wangi seperti bunga." Perkataan Sri Tanjung menggema di sepanjang sungai. Sejenak, Sidapaksa ragu. Namun, kemarahannya masih terlalu besar untuk dikalahkan oleh logika dan hatinya yang dulu penuh cinta. Tanpa berkata-kata lagi, ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan dalam satu gerakan cepat, ia menghunuskannya ke dada istrinya. Sri Tanjung terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Darah mulai mengalir dari lukanya, meresap ke dalam tanah dan mengalir ke sungai. Sidapaksa menatap tubuh istrinya yang lemah dengan napas memburu. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Aroma harum menyeruak dari darah yang mengalir ke dalam sungai. Bukannya berbau anyir seperti darah pada umumnya, darah Sri Tanjung justru mengeluarkan wangi bunga yang semerbak, memenuhi udara di sekitar mereka. Sidapaksa terdiam, tubuhnya seakan membeku. Ia menyaksikan sendiri bukti kesucian istrinya, dan kesadaran menghantamnya seperti gelombang besar. "Sri Tanjung," gumamnya dengan suara bergetar. Tangannya yang memegang keris mulai gemetar. Mata istrinya yang mulai redup masih menatapnya dengan tatapan penuh kasih, tanpa kebencian atau dendam. Dengan suara lemah, Sri Tanjung berbisik, "Aku mencintaimu, Kakanda. Tetapi engkau lebih mempercayai fitnah daripada kesetiaan seorang istri." Air matanya mengalir bersama nafas terakhirnya, sebelum akhirnya matanya tertutup selamanya. Sidapaksa jatuh berlutut di samping tubuh istrinya, merasakan penyesalan yang begitu dalam. Namun, semuanya sudah terlambat. Wanita yang setia itu telah pergi, dan hanya darah harum yang tersisa sebagai bukti ketulusannya. Angin bertiup semakin kencang, seolah alam pun ikut berduka. Sungai Blambangan yang dulu biasa saja, kini berubah menjadi saksi bisu atas cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan yang tak terbantahkan. Sejak saat itu, tempat itu dikenal dengan nama Banyuwangi, yang berarti air yang wangi, sebagai penghormatan bagi kesucian Sri Tanjung. Namun bagi Sidapaksa, nama itu adalah kutukan. Sebuah pengingat abadi akan dosa yang tak akan pernah bisa ia tebus. Raden Sidapaksa masih berlutut di tepi sungai Blambangan, memandangi tubuh Dewi Sri Tanjung yang terbaring tak bernyawa. Hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping saat aroma wangi dari darah istrinya terus menyeruak di udara. Ia kini sadar, telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya,
membunuh seorang istri yang setia hanya karena fitnah yang ia percayai tanpa pembuktian lebih dulu. Tiba-tiba, langit yang semula tenang berubah muram. Awan hitam berkumpul, angin bertiup semakin kencang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sungai yang tadinya mengalir tenang kini bergejolak, seolah alam murka terhadap perbuatan Sidapaksa. Burung-burung malam beterbangan, meninggalkan pepohonan di sekitar sungai yang mendadak terasa begitu mencekam. Sidapaksa mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajah Sri Tanjung untuk terakhir kalinya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, tiba-tiba air sungai naik dengan cepat, mengelilingi tubuh wanita itu. Cahaya keemasan muncul dari dalam air, berpendar lembut di sekeliling jasad Sri Tanjung. Sidapaksa terperangah. Matanya membelalak melihat kejadian yang mustahil dijelaskan oleh logika manusia. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut namun berwibawa. Sidapaksa, engkau telah membunuh seorang wanita suci yang mencintaimu dengan tulus. Kesetiaan yang engkau ragukan kini menjadi kutukan atas namamu. Sidapaksa mencari sumber suara itu, tetapi tak menemukan siapapun di sekitarnya. Suara itu terdengar seolah berasal dari sungai itu sendiri. Air sungai perlahan membawa tubuh Sri Tanjung ke tengah arus. Cahaya keemasan semakin terang, hingga akhirnya tubuhnya tenggelam dalam pusaran air yang wangi. Sidapaksa berteriak, mencoba meraih istrinya, tetapi seketika pusaran itu lenyap, meninggalkan sungai yang kembali tenang, hanya menyisakan aroma harum yang terus menguar di udara. Sejak malam itu, sungai tersebut tidak pernah lagi sama. Setiap kali airnya tersentuh, aroma wangi akan keluar, seolah menjadi jejak abadi dari kesucian Sri Tanjung. Para penduduk yang mendengar kisah ini mulai menyebut tempat itu sebagai Banyuwangi, air yang wangi, sebuah peringatan akan keajaiban dan tragedi yang terjadi di sana. Sidapaksa terduduk di tanah, tubuhnya lemah seakan semua tenaganya telah hilang bersama kepergian istrinya. Ia menatap ke arah sungai dengan mata kosong, hatinya penuh penyesalan yang tiada habisnya. Ia telah kehilangan segalanya, istrinya, anak yang belum sempat lahir, dan kehormatannya sebagai seorang suami. Dalam kebisuan malam yang menyelimuti, Sidapaksa akhirnya menyadari bahwa kutukan itu bukan hanya pada tempat ini, tetapi juga pada dirinya sendiri. Kemanapun ia pergi, nama Banyuwangi akan selalu mengingatkannya pada dosa yang tak akan pernah bisa ditebus. Dan sejak saat itu, legenda Dewi Sri Tanjung hidup di hati masyarakat Banyuwangi. Kisahnya menjadi pelajaran tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan keadilan yang tak terelakkan. Namun bagi Sidapaksa, itu adalah bayangan gelap yang akan menghantuinya seumur hidup. Setelah peristiwa tragis di Sungai Blambangan, Raden Sidapaksa berjalan tanpa arah. Tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan hatinya hancur berkeping-keping. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat, seakan bumi sendiri menolak keberadaannya. Kesadaran bahwa ia telah membunuh Dewi Sri Tanjung, wanita yang paling mencintainya, membuatnya dihantui rasa bersalah yang tak berkesudahan. Ia kembali ke rumah mereka yang kini terasa kosong dan dingin. Dulu, tempat ini penuh dengan tawa dan kasih sayang. Kini, yang tersisa hanyalah bayang-bayang kenangan dan luka yang tak bisa disembuhkan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Sri Tanjung, dari kain yang pernah ia jahit, peralatan dapur yang biasa ia gunakan, hingga tempat tidur yang kini terasa begitu luas tanpa kehadirannya. Malam demi malam, Sidapaksa dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Sri Tanjung berdiri di tepi sungai, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum lirih sebelum menghilang dalam cahaya keemasan. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan dadanya terasa sesak. Tak hanya dalam mimpi, di siang hari pun Sidapaksa merasa kehadiran istrinya. Kadang ia mendengar suara lembut memanggil namanya, kadang aroma wangi bunga menyeruak tanpa alasan yang jelas. Ia tahu, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa kesetiaan Sri Tanjung masih tetap ada, meskipun raganya telah tiada.
Penduduk Blambangan mulai memperbincangkan keanehan yang terjadi di sekitar sungai. Beberapa orang yang melewati tempat itu mengaku mendengar suara tangisan samar-samar di malam hari, sementara yang lain merasakan semerbak wangi yang muncul dari air sungai. Mereka percaya bahwa roh Sri Tanjung masih ada di sana, menunggu keadilan yang tidak pernah ia dapatkan. Sidapaksa mencoba mencari ketenangan di dalam istana, tetapi matanya penuh kebencian terhadap sang raja, sumber dari semua fitnah yang telah menghancurkan hidupnya. Kini ia mengerti bahwa penguasa itu hanya menginginkan Sri Tanjung untuk dirinya sendiri. Amarah yang sempat menghilang kini kembali membara di dalam dadanya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menuntut balas? Sang raja adalah penguasa tertinggi, sedangkan Sidapaksa kini hanya seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Jika ia menantang raja, nyawanya pasti akan melayang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa membiarkan fitnah ini berlalu begitu saja sama saja dengan mengkhianati Sri Tanjung sekali lagi. Suatu malam, dengan tekad yang bulat, Sidapaksa memutuskan untuk kembali ke istana. Ia harus menghadapi raja dan menuntut keadilan atas istrinya. Tidak peduli apakah nyawanya harus menjadi taruhannya, yang penting kebenaran harus terungkap. Namun, saat ia tiba di istana, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Para prajurit terlihat berlarian dengan wajah panik. Ada kabar bahwa sang raja jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya melemah, dan setiap kali ia menghirup udara, ia mencium aroma bunga yang sama seperti yang muncul dari darah Sri Tanjung. Sidapaksa tertegun. Apakah ini pertanda bahwa keadilan sedang bekerja dengan caranya sendiri? Ataukah ini kutukan yang datang untuk membalas perbuatan raja? Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, roh Sri Tanjung tidak akan diam begitu saja. Kabar tentang penyakit misterius yang menimpa sang raja menyebar dengan cepat di seluruh Blambangan. Para tabib terbaik dipanggil ke istana untuk mengobatinya, tetapi tidak ada yang mampu menemukan penyebabnya. Tubuh sang raja melemah dari hari ke hari, dan yang lebih aneh lagi, ruangan tempatnya beristirahat selalu dipenuhi aroma wangi yang mirip dengan darah Dewi Sri Tanjung. Di dalam istana, ketakutan mulai merayapi para pejabat dan prajurit. Mereka mulai berbisik-bisik tentang kutukan yang menimpa raja, hukuman atas fitnah yang telah ia sebarkan. Banyak yang percaya bahwa roh Sri Tanjung tidak akan beristirahat dengan damai sebelum kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Sementara itu, Raden Sidapaksa berdiri di luar gerbang istana, hatinya diliputi perasaan yang campur aduk. Ia masih menyimpan dendam kepada raja, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ketakutan. Apakah ini benar-benar kutukan dari Sri Tanjung? Apakah istrinya, yang begitu lembut dan setia, kini berubah menjadi sosok yang menuntut balas dari alam baka? Tengah malam itu, di puncak penderitaannya, sang raja mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Dewi Sri Tanjung berdiri di tepi sungai Blambangan, mengenakan pakaian putih bersinar. Wajahnya tetap lembut, tetapi tatapannya penuh kesedihan. "Baginda," suaranya bergema di dalam kepala sang raja, "engkau telah menghancurkan hidupku dengan fitnah. Aku tidak datang untuk membalas dendam, tetapi keadilan harus ditegakkan. Kebenaran harus diungkap." Sang raja terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya, dan aroma wangi yang semakin kuat memenuhi ruangan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan, kutukan itu nyata, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengakui kesalahannya. Keesokan paginya, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, sang raja memanggil seluruh rakyat Blambangan ke alun-alun kerajaan. Dengan suara lemah, ia berbicara di hadapan mereka, "Aku telah berdosa. Aku telah menyebarkan fitnah tentang Dewi Sri Tanjung karena keserakahanku. Aku ingin memilikinya, tetapi ia tetap setia kepada suaminya. Karena itulah aku menipu Raden Sidapaksa, membuatnya percaya bahwa istrinya telah berkhianat." Suasana di alun-alun hening seketika. Para rakyat terkejut mendengar pengakuan itu. Sidapaksa, yang berdiri di antara mereka, merasa tubuhnya lemas.
Ia akhirnya mengetahui kebenaran, tetapi harganya terlalu mahal, nyawa istrinya telah melayang. Sang raja melanjutkan, Dewi Sri Tanjung adalah wanita suci. Dan kini, darahnya telah mengutukku. Tak lama setelah kata-kata itu terucap, tubuh raja tiba-tiba kejang. Ia terjatuh ke tanah, dan di hadapan seluruh rakyat Blambangan, napasnya terhenti selamanya. Ketika tubuh raja terbujur kaku, angin berhembus kencang, dan aroma wangi yang menyelimuti istana perlahan menghilang. Seolah dengan kematian raja, roh Dewi Sri Tanjung akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun bagi Raden Sidapaksa, keadilan yang akhirnya terungkap tidak membawa kedamaian dalam hatinya. Ia telah menjadi alat dari kebohongan, membunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada rasa bersalah yang akan terus menghantuinya seumur hidup. Dengan langkah gontai, ia berjalan kembali ke Sungai Blambangan, tempat di mana semuanya berawal dan berakhir. Ia berlutut di tepi sungai, membiarkan airnya membasuh wajahnya yang penuh air mata. Dan di dalam hatinya, ia berbisik, "Maafkan aku, Sri Tanjung, aku tak akan pernah bisa menebus dosaku." Setelah kematian sang raja dan terungkapnya kebenaran, Raden Sidapaksa tidak dapat lagi tinggal di Blambangan dengan tenang. Rakyat mulai memandangnya dengan berbagai perasaan, ada yang iba, tetapi banyak pula yang menganggapnya sebagai pria yang lemah dan bodoh karena lebih percaya fitnah daripada istrinya sendiri. Meskipun kutukan telah berakhir, nama Dewi Sri Tanjung tetap harum di hati rakyat, sedangkan nama Sidapaksa dikenang sebagai pria yang membunuh wanita suci. Tak sanggup menanggung rasa bersalahnya, Sidapaksa memutuskan untuk meninggalkan istana dan mengasingkan diri. Ia berjalan tanpa tujuan, melintasi hutan dan sungai, membiarkan tubuhnya lelah dan pikirannya kesiksa oleh kenangan pahit. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Sri Tanjung selalu muncul, tersenyum lembut tetapi penuh kesedihan. Dalam perjalanan pengasingannya, Sidapaksa tiba di sebuah desa kecil di tepian hutan. Penduduk desa, yang tidak mengenalnya, menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Mereka mengira ia hanyalah seorang musafir yang kelelahan. Sidapaksa mulai bekerja sebagai petani, mencoba menjalani hidup sederhana, tetapi hatinya tetap tak tenang. Di desa itu, terdapat seorang pertapa tua yang dikenal bijak. Sidapaksa pun mendatangi pertapa tersebut, berharap mendapat jawaban atas kegelisahan yang terus menghantuinya. Dengan suara penuh penyesalan, ia berkata, "Aku telah melakukan dosa besar. Aku membunuh istriku yang setia karena kebodohanku. Bagaimana aku bisa menebusnya?" Sang pertapa menatap Sidapaksa dalam-dalam, lalu berkata, "Tidak ada penebusan yang bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang. Tetapi jika engkau ingin menenangkan jiwamu, berbuatlah baik sepanjang hidupmu. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, dan jadilah seseorang yang Sri Tanjung bisa banggakan jika ia masih hidup." Kata-kata itu menggema di hati Sidapaksa. Ia sadar bahwa tak ada cara untuk menghapus dosanya, tetapi mungkin ia masih bisa menebusnya dengan mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Sejak saat itu, ia mulai membantu penduduk desa, bekerja di ladang, mengobati yang sakit, dan melindungi mereka dari bahaya. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Sidapaksa di desa itu dikenal sebagai orang yang bijak dan dermawan. Namun, meskipun hidupnya kini penuh kebaikan, hatinya tetap tidak bisa melupakan Sri Tanjung. Setiap malam, ia pergi ke tepi sungai di dekat desa, menatap air yang mengalir, seakan berharap bisa melihat bayangan istrinya sekali lagi. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, ia mendengar suara angin berbisik di antara pepohonan. Seolah ada suara lembut yang memanggil namanya. Hatinya bergetar, tetapi ia tidak merasa takut. Ia menutup matanya dan berbisik, "Aku tahu ini engkau, Sri Tanjung, aku akan menunggu saat kita bertemu lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi di Blambangan, Sidapaksa merasa sedikit lebih damai. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah bebas dari penyesalan, tetapi ia telah menemukan cara untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bermakna.
Namun, takdir belum selesai dengannya. Karena di kejauhan, di seberang pegunungan, seseorang dari masa lalunya sedang mencari jejaknya, membawa pesan yang akan mengubah segalanya sekali lagi. Malam itu, Raden Sidapaksa duduk di tepi sungai kecil di desa pengasingannya, menatap air yang mengalir dengan tatapan kosong. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga yang samar-samar mengingatkannya pada Dewi Sri Tanjung. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seakan ada kehadiran lain yang mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sidapaksa menoleh dan melihat seorang pria tua berbaju lusuh berjalan terlatih ke arahnya. Wajah pria itu tampak lelah, tetapi matanya menyimpan keteguhan. "Raden Sidapaksa?" tanyanya dengan suara bergetar. Sidapaksa mengangguk, hatinya berdebar. "Siapa engkau?" tanyanya hati-hati. Pria itu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku adalah pelayan lama di Istana Blambangan. Aku mencari Tuan karena ada sesuatu yang harus Tuan ketahui, sesuatu tentang Dewi Sri Tanjung." Mendengar nama istrinya disebut, Sidapaksa merasakan dadanya sesak. Kenangan pahit itu kembali menghantamnya seperti ombak besar. "Apa yang ingin kau katakan?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Pelayan itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku adalah saksi bisu dari semua yang terjadi di istana. Aku tahu tentang fitnah yang dibuat oleh sang raja. Aku tahu tentang bagaimana Dewi Sri Tanjung tetap teguh dalam kesetiaannya kepadamu. Tetapi yang belum kau ketahui adalah," pria itu terhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Sidapaksa menggenggam tangannya erat, mencoba menahan gejolak emosinya. "Katakan saja," desaknya. Pelayan itu menatapnya dengan penuh belas kasihan sebelum akhirnya berkata, "Sebelum kematiannya, Dewi Sri Tanjung meninggalkan sebuah pesan untukmu. Ia tahu bahwa suatu hari kau akan menyesal, dan ia ingin kau tahu bahwa ia telah memaafkanmu." Mata Sidapaksa membelalak, dadanya terasa semakin sesak. "Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memaafkanku setelah apa yang telah kulakukan?" Suaranya gemetar, air matanya mulai mengalir. Pelayan itu mengeluarkan sebuah kain kecil yang telah lusuh dari dalam kantongnya. Ini adalah kain yang Sri Tanjung jahit sendiri sebelum ajal menjemputnya. Ia berkata bahwa jika suatu hari kau menyadari kesalahanmu, kau harus menerimanya sebagai tanda bahwa ia tidak menyimpan dendam. Sidapaksa mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Saat jemarinya menyentuhnya, aroma wangi khas Sri Tanjung tercium kembali, seakan istrinya masih berada di dekatnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Sri Tanjung, aku tidak pantas mendapatkan maafmu." Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kelegaan kecil di tengah penyesalannya. Mungkin, meski ia tak bisa mengubah masa lalu, ia masih bisa melangkah ke depan dengan membawa cinta dan pengampunan dari wanita yang pernah ia khianati. Malam itu, Raden Sidapaksa duduk termenung di depan api unggun kecil di desa pengasingannya, menggenggam erat kain pemberian pelayan tua itu. Aroma wangi yang menyelimuti kain itu seakan membawa kembali kehangatan Dewi Sri Tanjung, membuatnya tenggelam dalam lautan penyesalan dan harapan yang bercampur aduk. Ia sadar, meski waktu tak bisa diputar kembali, pesan terakhir istrinya telah memberi sedikit ketenangan bagi jiwanya yang tersiksa. Pagi harinya, Sidapaksa bangkit dengan semangat yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, menyampaikan kebenaran kepada rakyat Blambangan. Dewi Sri Tanjung telah dikhianati oleh raja yang penuh nafsu dan ketamakan, dan namanya harus dikenang bukan sebagai korban semata, tetapi sebagai lambang kesetiaan dan kesucian. Dengan langkah mantap, ia memulai perjalanan kembali ke Blambangan. Penduduk desa tempatnya mengasingkan diri melepasnya dengan doa, sementara pelayan tua yang membawa pesan Sri Tanjung memilih ikut bersamanya. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tetapi Sidapaksa tak gentar. Ia harus menebus kesalahannya dengan membiarkan dunia tahu siapa sebenarnya istrinya. Setelah berminggu-minggu berjalan,
Sidapaksa tiba di tanah Blambangan. Namun, suasana kerajaan telah berubah. Sang raja yang dulu berkuasa telah tiada, dan penggantinya, seorang raja muda yang bijaksana, telah membawa perubahan bagi negerinya. Sidapaksa memohon audiensi, dan dengan rasa penasaran, raja baru itu mengizinkannya masuk ke istana. Di hadapan raja dan seluruh pejabat kerajaan, Sidapaksa bersimpuh. Dengan suara tegas, ia mulai menceritakan semuanya, tentang fitnah yang menghancurkan hidupnya, tentang kesetiaan Sri Tanjung yang tak tergoyahkan, dan tentang pengorbanan yang membuat namanya abadi di sepanjang Sungai Blambangan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menebus dosanya. Raja baru Blambangan, yang mendengar kisah itu dengan penuh perhatian, terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Dewi Sri Tanjung adalah wanita suci. Ia telah memberikan pelajaran berharga tentang kesetiaan dan ketulusan. Mulai hari ini, tempat di mana ia menghembuskan napas terakhirnya, akan kita kenang dengan nama yang ia tinggalkan. Sejak hari itu, sungai yang dahulu menjadi saksi pengorbanan Dewi Sri Tanjung resmi dinamai Banyuwangi, yang berarti air yang wangi. Nama itu menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan, dan keadilan yang akhirnya terungkap. Rakyat Blambangan mengenang Sri Tanjung sebagai wanita yang tidak hanya setia kepada suaminya, tetapi juga pada kebenaran yang ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Sidapaksa, yang telah menebus dosanya dengan mengungkapkan kebenaran, memilih untuk tidak kembali ke kehidupan istana. Ia kembali ke desa tempat ia mengasingkan diri, mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu rakyat kecil. Meski hatinya tetap dipenuhi dengan penyesalan, ia merasa sedikit lebih damai karena telah menjaga warisan Sri Tanjung agar tak terlupakan. Tahun demi tahun berlalu, tetapi legenda Dewi Sri Tanjung terus hidup dalam hati masyarakat. Setiap kali angin berhembus di tepi sungai Banyuwangi, setiap kali aroma wangi muncul dari airnya, rakyat Blambangan percaya bahwa itu adalah tanda bahwa roh Sri Tanjung masih mengawasi mereka, memastikan bahwa kebenaran selalu menang di atas kebohongan. Dan demikianlah, nama Banyuwangi bukan sekadar nama tempat, melainkan kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan yang menjadi pelajaran bagi generasi demi generasi. Sejarah mungkin mencatat peristiwa-peristiwa besar, tetapi legenda seperti ini akan terus hidup di hati manusia, menjadi pengingat bahwa kebenaran dan kesetiaan selalu meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Itulah kisah tragis Dewi Sri Tanjung dan asal-usul nama Banyuwangi, sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan yang abadi. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam budaya.